Bab 2881-2890. Yuanyu, Rumah Danti. Pada saat ini, di alun-alun di Rumah Dandi, puluhan ribu sosok berdiri satu per satu. Bumi, langit dan Tuhan ada di antara mereka. Dan satu demi satu, berdiri di depan puluhan ribu orang, menatap semua orang dengan mata tenang. Pada saat ini, Mu Yun, mengenakan tinta, berdiri di antara para murid Paviliun Senjian. Saat ini, puncak bermartabat lokal tidak begitu menarik. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan rasa hormat di Paviliun Pedang Ilahi. Pada saat ini, tiga sosok muncul sangat mencolok di antara kerumunan di depan. Ketiga pria, mengenakan jubah emas, perak dan hitam, memiliki napas yang kuat dan tidak dapat melihat langsung ke depan orang banyak. Paviliun Senjian, tiga utusan pedang. Utusan pedang surgawi, utusan pedang bumi dan utusan pedang manusia. Pada saat ini, baik utusan pedang bumi dan utusan pedang manusia menunjukkan wajah mereka yang sebenarnya, tetapi utusan pedang langit memiliki kain kas emas di wajahnya, yang membuatnya tidak mungkin untuk mendeteksi wajahnya. Dalam beberapa hari terakhir, Mu Yun juga belajar banyak informasi tentang Paviliun Senjian dari Kamus Sueki. Di Paviliun Pedang Ilahi, penguasa Paviliun Kosong dan Chang. Dia menghormati 9 alam tak terkalahkan dan jarang muncul. Selain itu, ada 3 utusan pedang. Utusan pedang surgawi hanya berhasil selama ribuan tahun. Dia selalu misterius. Utusan pedang bumi, bernama Yan Nansun, paling banyak muncul di Paviliun Tianjian. Pedang manusia membuat Tuhan menjadi debu. Ini terlihat sangat mudah. Dikatakan bahwa itu adalah putra dari Tuan Paviliun. Utusan pedang surgawi, bisakah kita mulai? Pedang manusia membuat Tuhan menjadi debu, dan sekarang dia tersenyum. Ya. Kata-kata jatuh, dan Tuhan melangkah keluar. Melambaikan tangannya, kerumunan menjadi sunyi. Perjalanan ke surga Yin yang ini bukan Paviliun Senjian kami, tetapi Sekte Taiyin, Rumah Danti, 6 keluarga binatang buas, dan bahkan Paviliun di Yuan. Kali ini, tugasmu sangat sederhana. Jelajahi surga Yin dan Yang, temukan keberadaan Kaisar Yin dan Yang, dan dapatkan beritanya. Siapapun yang mendapat berita penting akan dihadiahi dengan artefak ilahi, pil ilahi, atau bahkan seorang penatua di atas 5 aspek Tuhan, yang secara pribadi akan mengajari Anda untuk berlatih selama 100 tahun. Dewa Yi Chen mengatakan ini, sangat tenang. Tepat di bawah, banyak seniman bela diri gugup. Senjata ajaib dan ramuan tingkat produk ilahi. Itulah yang mereka impikan. Dewa Yi Chen melanjutkan, selain itu, semua yang ada di surga Yin yang adalah yang Anda butuhkan. Bumi bisa mencapai surga, dan surga bisa mencapai Tuhan. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa kekuatan 5 hal Tuhan akan melemah. Oleh karena itu, di dalam, yang terbaik adalah tidak menembus 5 aspek Tuhan. Dewa Yi Chen berkata perlahan, tidak ada lagi yang perlu diceritakan. Kali ini, semua kekuatan kuat di jurang berpartisipasi. Ini bukan hanya pelatihan, tetapi juga pertarungan. Tapi saya percaya bahwa para murid dari Paviliun Senjian tidak lebih lemah dari kedua belah pihak. Kamu adalah kebanggaan Paviliun Senjian. Sekarang kamu bangga dengan Paviliun Senjian. Saya harap Paviliun Senjian akan bangga padamu di masa depan. Firman Tuhan jatuh dan telapak tangannya melambai. Ayo pergi. Dewa Yi Chen memandang utusan pedang bumi Yan Nansun dan utusan pedang langit, tersenyum dan berkata, kalian berdua, surga Yin dan Yang. Apakah benar-benar tidak ada siapa-siapa? Mungkin, Yan Nansun terlihat sangat muda dan bahkan terlihat seperti seorang pemuda. Saat ini, dia berkata dengan senyum ringan, kali ini, kami telah setuju dengan semua pihak. Ini adalah petualangan dan disiplin. Pasukan kelas 2, Tuhan adalah yang teratas. Tidak ada yang ingin dipromosikan ke kelas 1, apakah itu Paviliun Pedang Ilahi atau Sekte Taiyin. Ini adalah kesempatan. Sisa-sisa 2 kaisar kuno, dan kemungkinan besar 2 kaisar kuno yang telah meninggal. Yan Nansun melihat ke depan saat ini. Petik 2. Pedang surgawi tiba-tiba membuka mulutnya saat ini. Kali ini, kalian berdua butuh banyak masalah. Begitu Tianjian membuat pernyataan ini, Yan Nansun dan Dewa Yi Chen tercengang. Dewa Yi Chen tidak bisa tidak berkata, bukankah pedang surgawi membuat orang dewasa memimpin tim bersama kita? Tidak, utusan pedang surgawi berkata dengan lemah, cukup bagimu untuk memimpin tim. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sesuai dengan perintah Tuan Paviliun. Ketika kata-kata itu jatuh,
pedang surgawi melangkah keluar dan menghilang. Pada saat ini, utusan pedang bumi dan utusan pedang manusia keduanya tampak tercengang. Ini benar-benar gaya utusan pedang surgawi. Utusan pedang surgawi, Yan Nansun berkata dengan senyum masam, itu benar-benar mandiri. Kamu bisa melakukan hal yang sama jika kamu memiliki kekuatannya. Dewa Yi Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, utusan pedang surgawi ini memberiku perasaan lebih mengerikan daripada yang terakhir. Yan Nansun mengangguk saat ini. Memang, utusan pedang surgawi belum pernah terlihat. Kecuali pemimpin pavilion, tidak ada yang tahu asal-usul utusan pedang surgawi. Pada saat ini, kekuatan besar telah dikirim. Yan Nansun dan Dewa Yi Chen tidak lagi banyak bicara. Sosok itu melintas dan bergegas keluar dalam sekejap. Saat ini, bukan hanya pavilion Senjian. Ada puluhan ribu orang di Sekte Taiyin. Giok hijau mengenakan gaun biru panjang, terbungkus sosok cembung dan cekung, melihat sekeliling. Penjaga Dewa Bulan, ketika aku pergi, aku harus mengatur semuanya sesuai dengan instruksiku. Penjaga Sekte Taiyin tidak bisa lengah. Di samping Biking Yu, beberapa wanita membungkuk dan mengangguk saat ini. Safir, teriakan kejutan terdengar pada saat ini. Sesosok datang dengan tenang saat ini. Antara 2 atau 3 langkah, itu sudah berjalan 100 meter dan datang ke tubuh batu giok hijau. Safir, Komandan Ming, kami tidak begitu akrab. Giok hijau sedikit mengernyit. Ming Yixuan, Komandan penjaga Dewa Matahari dari Sekte Taiyin. Ming Yixuan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, kali ini, patung ilahi mengirim ratusan orang, dari tingkat pertama ke tingkat kelima. Safir, segera setelah Anda mencapai tingkat pertama dari patung ilahi, Anda memasuki alam yin dan yang. Bersamaku, aku akan melindungimu sepenuhnya. Tidak, Biking Yu berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa melindungi diriku sendiri di alam rasa hormat, jangan berlatih sama sekali. Ketika Ming Yixuan mendengar ini, dia berkata sambil tersenyum, kali ini, seseorang dari 6 keluarga binatang akan keluar. Hewan-hewan itu akan menginginimu ketika mereka melihat wajah cantikmu. Mereka sangat kejam, Komandan Ming. Biking Yu berkata lagi, masih ada beberapa hal yang perlu diatur oleh penjaga Dewa Bulan. Kamu juga harus menjaga penjaga Dewa Mataharimu. Aku harap mereka tidak membuat masalah saat kamu tidak ada di sini. Kata-kata giok hijau jatuh, berbalik dan pergi. Senyum di wajah Ming Yixuan menghilang secara bertahap. Komandan Ming, wanita bau ini telah berulang kali gagal memberimu wajah. Seorang prajurit yang disegani dewa bersenandung, dengan cintani. Yuerong untuknya, saya tidak bermoral. Kali ini saya memasuki surga Yin Yang dan menghormati 5 dewa Anda. Kami akan menangkapnya dan mendedikasikannya untukmu. Tidak perlu terburu-buru. Wajah Ming Yixuan berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh, tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa dia pergi ke laut Antartika, menemukan Zifu. Periksa siapa nama pria itu dan miliki kesempatan untuk membunuhnya. Ming Yixuan berkata dengan lemah, meskipun itu adalah seorang wanita yang telah dipermainkan oleh orang lain, semakin banyak, semakin rasanya, semakin aku menyukainya. Mulut Ming Yixuan, mencibir, perlahan menyebar. Pada saat yang sama, rumah Danti. Miao Xianyu dan Meng Zimo juga siap berangkat. Zhang Fangming, bisakah kamu memimpin tim kali ini? Miao Xianyu berkata dengan curiga. Kaisar yang luar biasa, apa maksudmu? Zhang Fangming berkata dengan enggan, setidaknya saya juga memiliki rasa hormat ilahi yang keempat. Meskipun saya tidak sebagus Ming Yixuan, saya sama dengan Shen Wenhao di pavilion Senjian, dan keterampilan dan saya tidak buruk. Anda tidak perlu terlalu meremehkanku. Bukannya aku membencimu, tetapi di rumah Dante, putra Dante adalah yang paling bermartabat. Meskipun kamu adalah penguasa Shaofu, kamu belum pernah dimuliakan oleh putra Dante sepanjang waktu. Meng Zimo mengambil alih dan berkata, saya selalu merasa bahwa Anda tidak terlihat seperti penguasa Shaofu. Bukankah itu karena 6 kaisar dan Anda? Zhang Fangming mengeluh, sekarang, bagaimana Anda bisa mengeluh tentang saya? Begitu kata-kata ini keluar, Meng Zimo dan Miao Xianyu tercengang. Seperti, itu saja, hati-hati kali ini. Zhang Fangming berkata sambil tersenyum saat ini, saya pernah mendengar bahwa 4 kaisar kupu-kupu dan Qingling lainnya. Tidak ada persimpangan dengan Anda. Tapi Dong Fangsuo, jika aku ingat dengan benar, aku menginginkanmu lagi dan lagi. Namun, Su Yuan itu memiliki hati untukmu, Kaisar Miao. Jika Anda tahu bahwa Mu Yun telah pergi kali ini,
Saya rasa Muyun akan menghadapi bencana besar. Begitu kata-kata itu keluar, Meng Zimo dan Miao Xianyu memandang Zhang Fangming dengan mata berbinar. Mereka bisa mencoba. Miao Xian mendengus dan tidak banyak bicara. Lihatlah jauh ke dalam rumah Danti. Berapa lama surga Yin yang akan terbuka kali ini? 100 tahun. Zhang Fangming berkata sambil tersenyum, dewa tertinggi dari semua pihak telah menembak untuk memecahkan saluran selama 100 tahun. Jika mereka tidak keluar selama 100 tahun, mereka tidak akan keluar. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ini baru rencana semua pihak. Tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya. 100 tahun, Miao Xian mengangguk. 100 tahun, tepat. Saya harap kali ini, kita dapat menemukan mutiara yang dikelilingi oleh Yin dan Yang. Jika tidak, dengan karakter Muyun, kita pasti akan melakukan keterampilan mencari kematian yang hebat lagi untuk memperpanjang umur Xuan Feng selama 100 tahun dan terus memikirkan cara. Miao Xianyu menarik napas dan melihat sekeliling. Bersiaplah untuk pergi. Zhang Fangming mengangguk. Melihat sekeliling, Zhang Fangming melambaikan telapak tangan puluhan ribu murid dari rumah Danti. Tiba-tiba, sosok Dao Dao mulai muncul pada saat ini. 3 kekuatan utama, Paviliun Senjian, Sekte Taiyin dan Rumah Dandi, dikirim satu demi satu. Pada saat yang sama, 6 keluarga binatang Xuan Yao yang menyala juga berangkat. Kali ini, surga Yin yang tidak seperti Gunung Kuno Wujian dan wilayah Laut Suesa, tetapi ada celah. Tetapi para komandan pasukan teratas di seluruh surga ke-9, setelah serangkaian eksplorasi, akhirnya memutuskan untuk memasukinya. Keberadaan yang memungkinkan para dewa untuk melakukannya sendiri. Surga Yin Yang, salah satu dari 9 jedi. Kali ini, ratusan ribu prajurit, termasuk bumi, surga dan Tuhan, semuanya membentuk aliansi dan pergi menuju surga Yin Yang. Surga Yin Yang, salah satu dari 9 jedi di surga ke-9. Itu terletak di utara jurang dan menempati area seluas puluhan ribu mil. Selain itu, bagian surga dan bumi ini tidak memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Tampaknya ada di antara langit dan bumi, tetapi juga tampaknya tidak ada di dunia ini. Surga Yin Yang, surga ke-9 adalah nama tempat ini. Inilah area di bawah sinar matahari dan neraka yang penuh dengan hantu. Selama jutaan tahun, banyak orang telah mencoba mencari tahu, tetapi sebagai hasilnya, 10 orang mati dan tidak ada kehidupan. Bahkan dewa memasukinya, jarang muncul. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sering terjadi perubahan di surga Yin Yang. Gelombang cahaya menembus awan di atas langit dan memancar ke langit. Sehingga beberapa tokoh di puncak para dewa dapat masuk dan bahkan mendapatkan banyak prajurit ilahi yang tiada taranya dari mereka. Untuk sementara waktu, alam semesta Yin yang secara bertahap diperhatikan lagi. Sekarang, dengan kedatangan kelas 9 dan kelas 2, ditambah paviliun jurang maut, bagian surga dan bumi ini menjadi semakin hidup. Semua jenis orang datang dan pergi. Bahkan lebih dari 9 seni bela diri, banyak kekuatan kelas 2 di jurang juga dicurahkan. Situs bekas 2 kaisar kuno tidak menunjukkan pinggiran seperti Gunung Kuno Wujian dan wilayah Laut Suesa, tetapi saluran dan akses kemunculan nyata. Siapa yang tidak tertarik? Pada saat ini, kontradiksi pasti akan pecah di antara para pihak. Beberapa prajurit kelas 2 secara tidak sengaja memprovokasi prajurit kelas 2 dan terbunuh sebelum mereka memasuki surga Yin Yang. Namun, kelas kedua tidak sebaik kelas kedua yang sebenarnya. Saat ini, bahkan jika Anda terbunuh, tidak ada yang akan keluar. Pada saat ini, semua orang tahu betul. Sekelompok orang datang secara bertahap. Di luar surga Yin Yang, itu menjadi hidup. Pada saat ini, melihat surga Yin Yang, semua orang merasakan vitalitas. Surga Yin yang meliputi area seluas ribuan mil. Bagian atas diselimuti kabut tebal. Itu tidak menyebar sepanjang tahun. Banyak orang tidak tahu seperti apa di surga. Pada saat ini, melihat sekeliling, tampaknya ada gelombang cahaya naik ke langit di surga Yin Yang. Muyun adalah salah satu murid dari paviliun pedang ilahi dan melihat ke depan. Surga Yin Yang yang luas terlihat seperti mangkuk giok terbalik. Hanya mangkuk giok, ini terlalu besar, panjang dan lebarnya ribuan mil, dan wilayahnya luas. Tak perlu dikatakan, kabut yang diselimuti di atas belum menyebar untuk waktu yang lama, yang menambah misteri. Murid paviliun Senjian berkumpul. Sebuah perintah terdengar. Tiba-tiba, banyak murid paviliun Senjian mulai berkumpul bersama. Secara bertahap,
para murid dari pihak lain juga berkumpul satu persatu. Dua utusan pedang yang dipimpin oleh Paviliun Senjian melihat sekeliling. Ingat, masuk dari sini dan keluar dari sini setelah 100 tahun. Kali ini, semua pihak masuk. Jika mereka tidak muncul dalam 100 tahun, mereka akan terjebak di sini. Kalian semua, ingat itu. Dewa Yichen sangat serius saat ini. Perlahan, Dewa Yichen memandang seorang pria muda di sekitarnya. Shen Wenhao, pemimpin terkuat dari Paviliun Senjian kali ini. Shen Wenhao, kamu adalah pemimpinnya. Jangan lupakan misi ini. Shen Wenhao mengangguk dan tidak banyak bicara. Saat ini, mata Mu Yun ada di sisi lain. Dia sekarang berada di antara murid-murid dari alam hormat duniawi. Ye Xueqi, di sisi lain, berdiri di antara orang-orang di Shen Wenhao itu. Saat ini, di samping kamu Xueqi, ada seorang pria muda, yang terlihat tampan, terlihat dan berperilaku sopan. Melihat kamu Xueqi, dia sedang membicarakan sesuatu. Tapi kamu Xueqi tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia mengerutkan kening dan tampak sangat tidak senang. Lihat-lihat, seorang murid berkata sambil tersenyum, Huang Fuqin mengganggu kakak perempuanmu lagi. Hei, ini bukan hari pertama. Seorang murid berkata dengan acuh tak acuh, Huang Fuqin Shen memiliki 3 hal. Ini adalah pengejaran yang keras dan pertarungan sengit melawan kamu Xueqi. Jika kamu tidak mendapatkannya, saya tidak berpikir kamu akan menyerah. Tapi kami kakak bela diri kamu, jangan bicara tentang kecantikan alami kami. Kami sangat dihargai oleh Master Paviliun. Aku juga tidak suka Huang Fuqin. Murid lain mengambil alih dan berkata, itu hanya angan-angan Huang Fuqin. Kakak bela diri tetua Ye sangat cantik. Tentu saja, saya pantas mendapatkannya. Lu Yue, hormati puncaknya di tempat dan pesan wajahmu. Haha, tapi ku dengar kakak bela diri Ye itu punya suami. Aku tidak tahu siapa itu. Lagi pula, itu tidak masalah bagi kami. Berhenti bicara dan bersiaplah untuk pergi. Mendengarkan diskusi para pejabat di sekitar, Mu Yun melihat sekelompok orang di depan. Mereka adalah mereka yang menghormati Paviliun Pedang Ilahi dari 1 hingga 5 tingkat. Huang Fuqin, wanita saya, berani mengingini. Mulut Mu Yun sedikit terangkat. Kali ini, kita harus melihat dengan baik. Siapa di antara 3 sekte besar yang memiliki niat jahat terhadap mereka? Gali di kaki tembok dan gali di sampingku. Mu Yun tersenyum. Kali ini, bunuh mereka semua. Selama ini, mereka terlalu diremehkan. Semua orang berpikir dia lemah dan penipu. Kali ini, puncak penghormatan bumi telah memasuki ranah Yin dan Yang. Jika Anda tidak mencapai rasa hormat dewa, Anda bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Mu Yun diam-diam galak. Di sisi lain, para dewa yang dipimpin oleh berbagai kekuatan telah berkumpul saat ini. Alam semesta Yin yang sudah dekat. Pada saat ini, 9 kekuatan, para dewa dari semua pihak, berkumpul pada saat ini. Tampaknya sedang bernegosiasi bagaimana cara masuk. Pada saat ini, ledakan suara kosong tiba-tiba terdengar. Di atas langit, elang tinggi dan falcon dengan tubuh 100 kaki muncul pada saat ini. Bau suram memenuhi udara. Apakah kamu masih membutuhkan tinta seperti itu untuk masuk ke sini? Saya pikir Anda telah menjadi kurang dan kurang berdarah selama bertahun-tahun. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Tiba-tiba, yang kuat di semua sisi mengubah wajah mereka. Orang-orang dari Paviliun Tiandi. Sebuah kata jatuh, dan mereka yang bertarung ke segala arah terdiam. Pada elang besar, bayang-bayang jatuh. Nafas bumi, langit dan Tuhan menyebar. Sosok pertama, pada saat ini, memancarkan napas yang kuat dan menakuti seluruh penonton. Orang kuat dari Paviliun Tiandi. Melampaui Tuhan, siapa orang ini? Saya tidak tahu. Pada saat ini, semua seni bela diri di 4 arah berkhotbah dan berkomunikasi. Mu Yun melihat sosok pertama dan matanya berbinar. Orang ini, sangat kuat. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di pikiranku. Paviliun Kaisar Yuan, Kaisar Xi, Kaisar Tongtian. Sleeping Trough, kau membuatku takut setengah mati. Mu Yun mau tidak mau berkata, aku hampir melupakanmu. Mereka yang berbicara adalah satu. Guiyi menjawab dengan marah, salahkan saya. Apakah Anda pikir saya menganggur akhir-akhir ini? Kamu memberi putramu pohon dunia. Aku lelah setengah mati ketika aku menekan dunia dan memanggang oven, oke. Selain itu, jika kamu ingin memulihkan kekuatanmu, bukankah aku menginginkannya?
Andalkan anakmu untuk memulihkanku sampai tahun monyet. Setelah mengeluh pada satu napas, Mu Yun merasa malu. Saya hanya bercanda. Mu Yun gemetar dan tersenyum. Orang tua tungku itu, reaksinya masih begitu kuat. Tenang saja sendiri. Guiyi berkata lagi, tanpa penindasan pohon dunia, kita berdua menambahkan hingga 50-50 dengan dia. Jika kamu terluka parah kali ini, kamu bisa meledak dan mati. Mu Yun mengangguk. Kaisar ini menghubungkan surga, putra, Kaisar Yuan. Guiyi melanjutkan, Kaisar Yuan Tiandi memiliki banyak putra, tetapi dia baru saja belajar dari ayahnya dan membiarkan putranya saling membunuh. Tapi lelaki tua Kaisar Ming meninggalkan 9 putra untuk duduk di 9 alam untuknya. Kaisar Yuan lebih kejam daripada Lao Su-nya sendiri, hanya menyisakan 3. Kaisar Qingze, Kaisar Wushuang, dan Kaisar Tongtian. Mu Yun mengangguk. Kaisar adalah putra ketiga dan berkuasa. Tidak. Guiyi tiba-tiba berseru. Ada apa? Terkejut. Kekuatan Kaisar Tongtian salah. Saat ini, Guiyi terkejut dan berkata, orang ini telah lama menjadi raksasa tingkat master di jalan utama. Bagaimana dia bisa berada di dunia sekarang? Mendengar ini, Mu Yun juga sangat penasaran. Setelah posisi kehormatan adalah posisi batas, sedangkan posisi di luar batas adalah tingkat yang dominan. Dominasi adalah jalan. Mereka yang menginjakkan kaki di jalan dominasi disebut tuan. Ketika jalan dominasi berakhir, mereka disebut dewa dan kaisar. Dapat dikatakan bahwa tuannya adalah yang kedua setelah gelar dewa dan kaisar. Kaisar Yuan, Kaisar Surgawi, disebut Kaisar Surgawi. Ketiga putranya tidak terkejut mencapai level dominan. Tapi itu turun. Itu aneh. Apakah karena ayahku? Tidak. Guiyi berkata lagi, ayahmu dapat memaksa di Yuan untuk menggunakan tanda Kaisar Dewa, dan paling tidak menolak tanda Kaisar Dewa. Lagi pula, Qiu Qian dan Ren baru saja cacat. Kurasa ayahmu dan mereka hampir sama. Menurut kebenaran ini, orang-orang di paviliun di Yuan juga terluka paling banyak. Tapi setelah bertahun-tahun, aku tidak akan terluka. Mereka jatuh. Satu bisikan, ini aneh. Mu Yun berkata sambil tersenyum, bukankah ini kesempatanku? Hanya ketika kekuatan paviliun di Yuan rusak, saya dapat memiliki kesempatan untuk membalikkannya dalam satu gerakan. Kamu bermimpi. Guiyi menyerang tanpa ampun dan berkata, jangan pernah memikirkannya jika kamu tidak melampaui Tuhan. Mu Yun tidak berdaya untuk sementara waktu. Atau diremehkan. Itu menarik. Guiyi berkata sambil tersenyum, Kaisar menghubungkan surga dan turun ke tingkat batas. Kamu nak, mungkin kamu benar-benar memiliki kesempatan. Mu Yun memarahi, aku baru saja bilang aku sedang bermimpi. Aku tidak memintamu untuk bertindak sekarang. Itu masih kalimat itu. Jangan bermimpi sampai kamu mencapai batas. Tapi kali ini, aneh bagi Kaisar Tongtian untuk melakukannya sendiri. Mu Yun berkata lagi, apa yang aneh tentang itu? Berapa banyak harta alam dan bumi yang disimpan oleh dua kaisar kuno di surga Yin Yang? Paviliun Kaisar Yuan juga harus dipindahkan. Mendengar ini, Guiyi mencibir, paviliun di Yuan adalah kekuatan kelas 1, milik di Yuan Tiandi, yang juga putra Kaisar Tianshan. Apakah paviliun di Yuan kekurangan bahan alami dan harta bumi? Ini sama sekali tidak pendek. Mengatakan ini, Guiyi tiba-tiba tercengang. Ya, tidak ada kekurangan. Tidak perlu mengirim seseorang keluar begitu serius. Ada apa denganmu? Merasakan gerakan aneh Guiyi, Mu Yun bertanya-tanya. Bodoh. Guiyi tertawa dan berkata, akhirnya aku tahu apa yang telah dilakukan ayahmu. Di Yuan sekarang, sama sekali tidak memiliki gelar dan kekuatan. Guiyi tidak bisa menahan tawa. Apa Mu Qingyu, apa seorang kaisar, bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia tahu bahwa Kaisar Yuan akan melakukannya? Guiyi tidak bisa tidak mengagumi. Mu Yun tidak mengerti. Guiyi berkata sambil tersenyum, saya mungkin tahu situasi paviliun di Yuan saat ini. Hah? Guiyi melanjutkan, aku berkata, ayahmu tidak begitu sembrono. Bahkan jika dia menyakiti di Yuan, bagaimana kamu bisa memberimu waktu untuk membunuh di Yuan? Kecepatanmu dalam hidup ini sangat lambat. Lambat, Mu Yun Yizhen, meludahkan darah. Apakah dia lambat? Hanya saja Meng Zimo dan yang lainnya telah diwarisi dan dipromosikan. Dia telah berlatih langkah demi langkah. Tapi Guiyi tidak peduli. Dia tersenyum dan berkata, kamu jauh dari ayahmu. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Wanji memanggilnya Kaisar Manusia.
Begitu banyak ras manusia yang telah mencapai gelar dewa dan kaisar. Ayahmu mampu memberi nama kaisar manusia. Bisakah kamu berhenti bermain tebak-tebakan? Mu Yun merasa tidak berdaya. Guiyi tersenyum dan berkata, "Nak, kesempatanmu telah datang. Paviliun di Yuan, sekarang kekuatannya sangat rusak. Saya kira level tertinggi hanyalah level batas. Tidak ada orang yang melebihi level batas, dan Kaisar Yuan tidak terkecuali." Begitu dia mengatakan ini, wajah Mu Yun berubah. "Itu tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin? Itulah keahlian ayahmu." Guiyi melanjutkan, "Menurut dugaanku, ayahmu dengan orang-orang seharusnya hanya membidik di Yuan. Sederhananya, dia mengalahkan tanda Kaisar Dewa di Yuan dan mengalahkan di Yuan. Untuk memulihkan kerajaan, saya tidak tahu bagaimana menelannya, tetapi ketika saya melihat Kaisar Tongtian, saya yakin akan hal itu. Dengan cara ini, Paviliun Kaisar Yuan saat ini bukanlah penurunan di ranah satu atau dua orang, tapi penurunan secara keseluruhan. Tentu saja, penurunan ini masih sangat kuat untukmu, tetapi untuk pasukan kelas 2 itu, jarak antara mereka dan Paviliun di Yuan berkurang. Mungkin mereka akan memiliki pemikiran lain ketika mereka mengetahui berita itu." Begitu dia mengatakan ini, mata Mu Yun bersinar. "Maksud Anda, kekuatan keseluruhan dari Paviliun di Yuan saat ini telah menurun. Jika saya dapat memanfaatkan perbedaan antara kekuatan utama kelas 2 dan Paviliun di Yuan dan memberitahu mereka bahwa Paviliun di Yuan telah menjadi rapuh." Mata Mu Yun berbinar. "Memang, kamu tidak sebodoh itu untuk menjadi keji, Nak." Petik 2. Mu Yun sekarang memiliki ide di dalam hatinya. Waktu hampir habis. Dia harus mulai mengambil tindakan. Pada saat ini, dengan kedatangan para prajurit Paviliun di Yuan, orang-orang di sekitar terdiam satu persatu. "Perlu masalah seperti itu." Kaisar Tongtian mengucapkan sepatah kata dan meninju. Boom! Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Di antara kabut kekacauan, sebuah jalan terbuka pada saat ini. Jalan muncul, lebar 100 meter, dan menyebar ke kedalaman tanpa akhir. Orang-orang dari Paviliun Yuan Kekaisaran, masuk. Kaisar Tongtian memberi perintah. Sua-sua, di bawah kepemimpinan beberapa dewa muda, orang-orang dari Paviliun di Yuan dengan cepat masuk. Semua pasukan terkejut melihat pemandangan ini. Paviliun Senjian, pedang bumi membuat Yan Nansun menghela nafas, "Tuan. Satu pukulan untuk membuka jalan. Itu juga menyelamatkan kita dari bergandengan tangan untuk membuka jalan ke dalamnya." Pedang manusia membuat Dewa Yi Chen tertawa dan berkata, "Bukan. Itu benar." Yan Nansun tersenyum. "Murid Paviliun Senjian, bersiaplah untuk masuk." Tiba-tiba, seni bela diri dari semua pihak bergerak maju di sepanjang jalan dan menuju kedalaman pada saat ini. Surga Yin Yang, membuka. Kali ini, benar-benar berbeda dari Mu Yun sebelumnya yang memasuki Gunung Kuno Ujian dan wilayah Laut Suesa. 2 kali terakhir, mereka hanya 2 lusin jedi. Kali ini, jedi di surga Yin Yang yang sebenarnya dikelilingi. Kali ini lebih kacau dari sebelumnya. Tapi kekacauan memberinya kesempatan. Bakat melahap, bisa mendapatkan promosi terbesar. Puncak di Zun, terlalu lemah. Dia perlu mencapai Tuhan, Tuhan. Pada saat ini, sosok-sosok berkerumun. Dewa, langit dan bumi datang dalam aliran yang tak berujung. Mu Yun tidak signifikan di antara ratusan ribu seniman bela diri. Bagaimanapun, petarung terendah. Pada saat ini, puluhan ribu pejuang mengalir masuk. Di langit Yin Yang, langit gelap dan kabut tebal abadi menutupi langit. Ketika Anda melihat ke atas, tingginya 10.000 kaki, tetapi tampaknya tingginya lebih dari 10.000 kaki. Pada saat ini, semua orang tercengang. Dan saat berikutnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mereka yang menghormati seni bela diri, tubuh mereka di luar kendali, mempercepat dan bergerak menuju kedalaman. Dan Tuhan, ikuti itu. Sebaliknya, kecepatan ditekan dan tidak bisa terus bergerak maju. Tampaknya ada kekuatan yang memisahkan Tuhan, langit dan bumi. Pada saat ini, tidak hanya Mu Yun, tetapi juga orang lain merasakan perubahan aneh ini. Tetapi pada saat ini, orang harus menerimanya. Kekuatan itu terlalu kuat. Puluhan ribu orang dipisahkan di langit Yin Yang yang begitu besar. Kali ini, kekuatan utama semua pihak adalah Shenzun, tetapi jumlahnya juga terbatas, tetapi lebih dari 1.000 orang. Ada 10.000 orang di surga, dan di Zun memiliki lebih dari 90.000 orang.
Ini hanya 1/10 dari jumlah kekuatan utama. Kekuatan kelas 2, tingkat penguasa, pantas mendapatkan reputasinya. Awalnya, saya setuju dengan kamu Sueki untuk bertemu beberapa wanita ketika saya masuk ke sini. Tidak ada cara untuk bertemu sekarang. Namun, Tuhan, langit dan bumi dipisahkan, dan Muyun terasa lebih menarik. Tampaknya dua kaisar Yin dan Yang juga sulit dipahami. Bumi dihormati di satu tempat, surga dihormati di satu tempat, dan Tuhan dihormati di satu tempat. Kekuatan yang bisa dia keluarkan bahkan lebih kuat. Dalam hal ini, Mu Yun menyeringai. Seharusnya ada banyak pejabat lokal di paviliun di Yuan. Mu Yun tersenyum dan menghilang. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang paviliun di Yuan. Jika di Yuan paviliun tahu bahwa Mu Yun ada di bawah mata mereka. Tidak ada keraguan bahwa semua prajurit paviliun Yuan Kekaisaran akan segera membunuhnya. Sejak dia lahir, dia telah dikutuk. 9 kaisar surgawi, tidak ada yang akan membiarkan dirinya pergi. Belum lagi, Kaisar Yuan memenjarakan Ye Yuxi dan ibunya selama ratusan ribu tahun. Akun ini harus diperhitungkan dengan cermat. Pada saat yang sama, di antara pegunungan yang gelap, Meng Zimo, Miao Xianyu dan yang lainnya muncul pada saat ini. Apa yang sedang terjadi? Meng Zimo berbicara. Begitu mereka memasuki langit, mereka dipaksa untuk mempercepat dan berlari kencang ke kedalaman. Zhang Fangming berkata dengan senyum masam, sepertinya kedua kaisar kuno ini memiliki kepribadian yang hebat. Pembagian alam tinggi dan rendah sudah jelas. Mereka yang memiliki alam rendah tidak diperbolehkan untuk tinggal di dalam, dan mereka yang memiliki alam tinggi tidak diperbolehkan untuk tinggal di luar. Menarik, para dewa dari semua pihak menghormati Tuhan, dan para dewa menghormati surga. Bagaimana dengan Mu Yun? Miao Xianyu bergegas sekarang. Zhang Fangming terlihat tidak berdaya. Kedua wanita ini terlalu mengkhawatirkan Mu Yun. Mu Yun, setidaknya, menghormati puncak bumi, tidak dibantai. Selain itu, di Zun to di Zun, dia memiliki begitu banyak cara sehingga dia mungkin tidak punya cara. Meng Zimo mengerutkan kening dan berkata, semua kekuatan utama sekarang masuk bersama. Para pejabat lokal itu memiliki jumlah terbesar. Jika mereka bersatu, saya khawatir mereka setidaknya selusin orang bertindak bersama, tetapi dia adalah satu orang. Zhang Fangming memandang mereka dan berkata, dua kaisar dan, bisakah kita memikirkan orang lain? Setidaknya itu suamimu, tidak perlu merasa tidak aman seperti itu. Kami di sini, tapi kami akan tinggal sebentar. Saat ini, tugas terpenting kita adalah mencari tahu apa yang aneh di surga Yin Yang ini. Kali ini, kekuatannya akan ditekan jika Tuhan masuk di atas 5 aspek. Kita perlu mencari tahu alasannya dan menyelesaikannya. Meng Zimo dan Miao Xianyu tercengang. Rahasia apa? Tuhan menerobos rahasia raja. Zhang Fangming berkata dengan sangat serius, di surga Yin Yang, dikabarkan ada pohon langit Yuan yang tak terbatas. Dikatakan bahwa Wuliang Yuan Tiansu tumbuh dari cabang-cabang pohon dunia dan dibudidayakan oleh Kaisar Yin dan Yang. Pohon ini memiliki kekuatan suci tertinggi. Titik inti dari terobosan Tuhan adalah tubuh Tuhan, yang beresonansi dengan langit dan bumi. Yuan Tiansu yang tak terukur dapat membantu seni bela diri, menghormati tubuh dan beresonansi dengan langit dan bumi, melahirkan tubuh dunia nyata dan mencapai raja dunia dan alam ilahi. Zhang Fangming berkata dengan sangat serius, ini adalah tujuan terpenting dari semua pihak. Awalnya berpikir bahwa paviliun Kaisar Yuan tidak melihat ini, tetapi tiba-tiba, paviliun Kaisar Yuan juga akan keluar kali ini. Meng Zimo dan Miao Xianyu sama-sama mengerutkan kening. Kenapa kita tidak tahu? Kalian berdua, Zhang Fangming berkata dalam diam, Anda telah memperhatikan cedera Xuan Feng dan manik-manik yang dikelilingi oleh Yin dan Yang. Mendengar ini, Meng Zimo dan Miao Xianyu sedikit malu. Ini memang terjadi selama periode waktu ini. Khawatir tentang Mu Yun dan Xuan Feng. Kalau begitu, mari kita mulai. Miao Xianyu tidak menunda-nunda dan berkata, kali ini, 10 pihak akan bertindak bersama. Kita juga harus berhati-hati. Petik 2. Pada saat ini, beberapa sosok datang terbang. Saya menemukanmu. Suara lembut terdengar pada saat ini. Melihat sosok-sosok itu datang, Meng Zimo dan Miao Xianyu berhenti berbicara. Tuan muda, yang pertama, bermartabat dan tinggi, memandang Zhang Fangming, melengkungkan tangannya, dan kemudian matanya tertuju pada Meng Zimo. Kaisar Meng, hati-hati kali ini. Jika 6 orc besar muncul,
kali ini akan sangat berbahaya. Jangan ganggu kamu, Meng Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Dongfang Suo, apakah kamu menemukan petunjuk? Zhang Fangming memotong topik pembicaraan. Dongfang Suo, salah satu dari 6 kaisar dan yang agung. Di rumah Danti, itu juga sangat dihargai. Dia selalu tertarik pada Meng Zimo. Jika Anda tahu bahwa Meng Zimo dan Mu Yun adalah suami istri. Jangan marah. Kaisar yang luar biasa, bagaimana Xuan Feng terluka. Pada saat ini, sosok lain maju dengan sikap elegan. Bahasa Miao Xian lebih langsung dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kaisar Suyuan, semua orang baru saja tiba di sini dan tidak mengenalnya. Mari kita istirahat dulu. Zhang Fangming berkata lagi. Kaisar Ungu, Kaisar Ungu. Suyuan mengejar bahasa Miao Xian. Banyak orang di rumah Danti mengetahuinya. Tapi Meng Zimo dan Miao Xianyu sudah punya hati. Jika dua kaisar dan yang agung tahu bahwa mereka mencintai Mu Yun, mereka tidak dapat menemukan cara untuk membunuh Mu Yun di daerah Dizun dengan segera. Suasana tampak canggung. Zhang Fangming terdiam. 6 kaisar dan yang agung semuanya adalah elitis seni dan. Sebagai kepala Shaofu, dia lebih seperti pekerja migran. Rumah Danti, siapa yang mendirikan Danti Zi? Benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia adalah kepala Shaofu. Dia sangat tidak berharga. Jika pemimpin Shaofu adalah yang tertinggi, siapa di antara 6 orang ini yang tidak bisa mendengarkannya dengan jujur? Sekarang, lupakan, tetap bekerja keras. Pada saat yang sama, di wilayah surgawi, sekelompok orang muncul di lembah pada saat ini. Surga Yin yang terkutuk ini sangat luas, membentang ribuan mil. Kutukan terdengar dan berteriak, tanah yang luas, dan tidak ada sinar matahari sepanjang tahun. Bagaimana kita bisa menemukannya? Di Lingling, apakah kamu akan mati jika kamu tidak mengeluh? Suara wanita yang keren, terdengar saat ini dan berkata dengan marah, misi pavilion di Yuan adalah cermin reinkarnasi. Bukankah ayahmu memberitahumu, apa yang kamu lakukan ketika kamu baru saja masuk? Di Fang, aku tidak berharap paman ketigamu menjadi akut, tetapi kamu tenang. Kaisar Lingling menyeringai dan berkata, cermin tiang reinkarnasi, saya secara alami tahu. Di Fang, aku tidak ingin bersamamu. Angin dan hujan kaisar, angin dan salju kaisar, bagaimana denganmu? Ketika kita bersama, kita tidak berurusan satu sama lain. Lebih baik berpisah. Kaisar Yuyu tampaknya memiliki tubuh yang panjang dan nada yang sangat lembut. Kalau begitu pisahkan. Kaisar Lingling tersenyum dan pergi dari sini bersama timnya. Cepat atau lambat orang ini akan mati di sini. Di Fang mendengus saat ini. Saudari Di Fang, hati-hati. Kaisar Feng Yu berkata pada saat ini, berbahaya bagi semua pihak untuk masuk bersama kali ini. Meskipun orang-orang kelas 2 itu tidak dapat melawan Kaisar Yuange kita, mereka juga akan membunuh mata merah demi harta terbaik, terlepas dari konsekuensi. Saya mengerti. Kaisar Fang Qiaoruo tersenyum dan berkata, ayahku membawa banyak barang bersamaku kali ini. Pamitan, ya, Kaisar Fang membawa orang dan segera pergi. Nona, apakah kita benar-benar tidak bersama ketiga anak itu? Dengan mereka, pada saat ini, wajah Di Fang tiba-tiba menjadi dingin dan berkata sambil mencibir, hanya 3 hal yang menghalangi segalanya. Penerus pavilion di Yuan akan menjadi Di Fang. Badai kaisar dan angin dan salju kaisar berasal dari pembuluh darah, paman tertua, Kaisar Qingze, dan Kaisar Lingling dari paman kedua. Tak tertandingi. Sayangnya, ketiga orang ini tidak memiliki hati dua paman. Jika mereka menerima pavilion Kekaisaran Yuan di masa depan, keluarga kekaisaran kita akan berakhir. Bekerja sama dengan mereka sama saja dengan bunuh diri. Pada saat yang sama, Kaisar Feng Yu dan Kaisar Feng Shui juga melihat sekeliling. Kali ini, 9 sisi dikirim, dan pavilion Kaisar Yuan kita terlihat menarik. Kaisar Yuyu tersenyum. Tidak mungkin. Tidak apa-apa jika mereka tahu bagaimana menjadi menarik. Jika mereka tidak tahu bagaimana menjadi menarik, mereka semua akan dibunuh. Angin dan salju, jangan ceroboh. Kaisar Feng Yu dengan sungguh-sungguh berkata, Anda tahu, kultivasi ayah saya sedang menurun sekarang, dan saya membutuhkan cermin tiang reinkarnasi untuk pulih. Tidak hanya ayah saya, tetapi juga kakek saya. Ini adalah tujuan dari perjalanan kami dan rahasia terbesar. Kita tidak boleh membiarkan siswa kelas 2 tahu, kalau tidak, surga ke-9 akan benar-benar kacau. Mendengar ini, Kaisar Feng Shui mengangguk. 9 alam surgawi.
Kakek di Yuan, 8 bersaudara, mengendalikan 8 alam. Denyut nadi di Yuan mengontrol surga ke-9. Antara satu sama lain, melakukan tugas masing-masing. Ini adalah kekuatan keluarga kaisar dan kemuliaan yang dibawa oleh kakek yang menganugerahkan dewa surgawi Kaisar Ming. Sebagai keturunan keluarga kaisar, mereka perlu menjaga kemuliaan ini. Saat ini, Kaisar Yuan sedang dalam krisis. Sebagai anak langsung, mereka perlu bertanggung jawab. Sistem paviliun di Yuan runtuh karena masuknya orang dan kaisar. Kakek sangat terluka dan harus menelan kekuatan yang kuat di atas paviliun dewa di Yuan untuk memulihkan dirinya. Ini menyebabkan penurunan kekuatan keseluruhan paviliun di Yuan. Jika perjalanan ini gagal dan cermin tiang reinkarnasi tidak diperoleh, kehilangan ayah tidak akan pulih dalam waktu singkat. Ini akan membuat paviliun di Yuan menghadapi krisis yang lebih besar. Selama bertahun-tahun, ke-9 pasukan kelas 2 telah berpikir untuk dipromosikan menjadi pasukan kelas 1. Para patriark dan patriark itu bergegas ke perbatasan satu persatu. Jika Anda benar-benar berhasil, mungkin pola surga ke-9 akan berubah. Memikirkan hal ini, Kaisar Feng Shui bergumam, kali ini, hanya kesuksesan, bukan kegagalan. Yang mulia paviliun di Yuan tidak bisa diprovokasi. Ya, saudara-saudara, pergi dengan cepat. Di dalam alam rasa hormat ilahi, para seniman bela diri dari alam rasa hormat ilahi pertama hingga kelima dari semua sisi mulai berangkat satu demi satu. Setiap orang memiliki informasi yang berbeda satu sama lain dan mencari apa yang mereka butuhkan. Di daerah Tianzun, banyak Tianzun juga mulai bubar di bawah kepemimpinan para Tianzun itu. Daerah Dizun memiliki jumlah penduduk terbesar dan paling ramai. Ketika Anda datang ke sini, yang diinginkan semua pihak adalah meningkatkan ranah. Lagi pula, hal-hal tingkat tinggi bukanlah hal yang dapat diikuti di Zun. Membunuh dan menjara adalah hal yang normal. Surga Yin yang panjang dan lebarnya lebih dari 10.000 mil. Selain itu, rawa-rawa, pegunungan yang layu dan medan yang beragam membuat tempat ini terlihat lebih luas. Yang paling penting adalah tidak ada sinar matahari sepanjang tahun, dan langit dan bumi terlihat sangat gelap, yang membuat banyak binatang aneh di sini. Dalam hal ini, para pejuang dari semua sisi dengan cepat membentuk geng dan membentuk tim untuk bertindak. Pada saat ini, Mu Yun sendirian, berbaris di bumi. Bukannya dia tidak ingin membentuk tim. Tapi kuncinya, tidak ada yang membentuk tim. Dia tidak mengenal siapapun di tempat ini. Dalam keputusasaan, Mu Yun harus memanggil Panguling. Semangat Pangu adalah agregasi dan kondensasi dari berbagai sumber api. Setidaknya ada seseorang di sekitar, dan Mu Yun tidak akan sendirian. Tuhan, kemana kita akan pergi? Panguling tidak mengerti. Tempat ini, saya tidak tahu tenggara dan barat laut, dunia gelap dan lembab. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Kemana kamu pergi? Mu Yun tersenyum dan berkata, pergilah ke tempat di mana kamu membunuh. Mu Yun juga mengerti. Kali ini, kekuatan utama memasuki alam surga Yin Yang, alam pemujaan dewa, alam pemujaan surga dan alam pemujaan kaisar. Kekuatan semua pihak terikat untuk bersatu. Kalaupun menyatu, ada yang kuat dan ada yang lemah. Mu Yun tidak percaya bahwa setiap tim seniman bela diri akan memiliki rasa hormat transendental untuk kesempurnaan. Dua sosok melintas di area Dizun dan bertemu banyak orang di jalan. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tim yang terdiri dari 100 orang. Mu Yun tidak cukup arogan untuk mengambil satu sebagai 100. Mereka berkeliaran di langit dan menemukan tempat perang. Kedua belah pihak, dengan total hampir 100 orang, sedang bertarung saat ini. Mu Yun berhenti dan menyaksikan pertarungan kedua belah pihak. Tuan, tampaknya itu adalah klan Singa Guntur 9 Kutub dan langit melahap klan Serigala Serakah. Kata Panguling. Mu Yun berkata dengan heran, bagaimana kamu tahu? Saya telah mengintegrasikan beberapa sumber api. Meskipun kekuatan saya tidak begitu kuat, saya telah mengintegrasikan apa yang telah saya lihat dan dengar dari beberapa sumber api. Saya tahu lebih banyak tentang ribuan ras di dunia. Orang-orang dari klan Singa Guntur 9 Kutub memiliki bau guntur yang kuat. Klan Serigala Serakah yang melahap langit memiliki napas menelan yang menarik, yang lebih seperti kekuatan menelan di tubuhmu, Tuhan. Mu Yun berjongkok dan menatapnya dari kejauhan. Di kedua sisi, para pemimpin semuanya adalah seniman bela diri yang menghormati alam ilahi yang agung dan lengkap. Kedua pria itu saling bertarung, leher dan leher. Murid-murid lain, bagaimanapun,
tidak jauh di belakang satu sama lain. Jika hasilnya diputuskan, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Ren Fanggang, kamu benar-benar meremehkan klan Serigala Serakah yang melahap langit. Kamu harus campur tangan bahkan di mana aku suka klan Singa Guntur Jiuji. Keluarga Singa Guntur 9 tiang, yang bermartabat dan lengkap setempat, berteriak pada saat itu. Bintang konstan, harta, secara alami diperoleh oleh mereka yang bisa. Ren Fanggang, yang merupakan pemimpin keluarga Serigala Serakah, sekarang mencibir bersamamu. Jika kamu bisa membunuhku, itu akan menjadi milikmu. Kami para orc selalu menghormati kekuasaan. Menghormati kekuatan, Chang Xing mendesis. Kalau begitu, itu tergantung pada kekuatanmu, Ren Fanggang. Dalam beberapa kata, mereka bertarung lagi. Mu Yun sekarang berada ratusan meter dari lembah di mana kedua belah pihak berperang, dan dia tidak khawatir akan ditemukan. Jika kamu bertarung seperti ini, kamu benar-benar tidak punya kepala. Bisik Mu Yun, aku tidak tahu mengapa kedua belah pihak bertarung. Panguling mengambil kata-kata itu dan berkata, wilayah surgawi Yin yang itu sendiri adalah ladang Tao yang ditinggalkan oleh dua kaisar kuno. Karena ada pembagian wilayah Tuhan, langit dan bumi, mungkin setiap wilayah pernah menjadi tempat yang makmur. Sama seperti rumah Dandi saat ini, jika menurun dan menghilang setelah jutaan tahun, reruntuhan di mansion juga sangat menarik. Mu Yun mengangguk. Benar kata Pangguling, surga Yin yang dibagi menjadi 3 wilayah. Jelas, itu adalah tempat yang paling cocok untuk beribadah. Dalam hal itu, di mana Chang Xing dan Ren Fanggang ditemukan, rasa hormat terhadap bumi mungkin merupakan promosi terbaik. Teruslah menonton. Senang menjadi manusia ikan. Ya, Mu Yun bertindak sendiri. Tentu saja, dia senang melihat kedua belah pihak saling membunuh. Klan Singa Guntur 9 Kutub dan klan Serigala Serakah yang melahap langit benar-benar berperang. Mereka bertarung begitu cepat. Guntur gemuruh terdengar pada saat ini. Pada saat ini, semua orang merasakan sakit gendang telinga. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 10 orang tiba pada saat ini. 2 atau 3 napas pertama sangat kuat. Bumi itu besar dan lengkap. Pada saat ini, Chang Xing dan Ren Fanggang berhenti ketika mereka melihat pengunjung. Ku Yang, pria itu mengenakan baju besi biru es. Dia kekar dan memiliki lengan yang kuat. Dia tampak mengancam. Ku Yang dari keluarga kera es di salju. Sebagai pendeta lokal dan pendeta lokal dari pasukan kelas 2 utama, kami secara alami saling mengenal. Ku Yang terlihat tinggi dan kuat, tetapi dia berhati-hati seperti rambut. Dia selalu licik dan licik. Ren Fanggang dan Chang Xing tidak bertengkar saat ini. Mereka juga tidak ingin Ku Yang melihat mereka berkelahi satu sama lain dan membiarkan Ku Yang mengambil tawaran tanpa bayaran. Kalian berdua pergi. Ku Yang tersenyum dan berkata, saya hanya lewat untuk melihat kegembiraan. Siapapun yang percaya padamu, dia tidak tahu bagaimana cara mati. Ren Fanggang mencibir pada saat itu dan berkata, Ku Yang, Ren Fanggang menemukan tempat. Anda dan saya semua tahu bahwa ini adalah ladang luar surga Yin Yang. Karena makhluk surgawi dan ilahi telah dipindahkan ke ladang, kita tidak boleh menyerah dimanapun di ladang dan berusaha untuk memasuki alam makhluk surgawi dan ilahi dan memasuki ladang. Kami tidak akan menerima perhatian apapun jika kami tidak berada di surga. Kekuatan kelas 2, Tianzun adalah tulang punggung seni bela diri. Di Zun, hanya dengan melihat 10 pasukan yang mengirimkan hampir 90.000 di Zun kali ini, kita dapat melihat bahwa di Zunwu bukanlah apa-apa. Ku Yang tersenyum sekarang. Chang Xing, karena Ren Fanggang berkata begitu, mari kita lihat apa yang kamu temukan. Ku Yang berkata dengan tenang, Anda tahu, jika Anda menemukan tempat di sini, Anda dapat membawa orang masuk dan menghancurkan seluruh pasukan. Mari kita saling menjaga. Tidakkah menurutmu begitu? Pada saat ini, Ku Yang dan Ren Fanggang sama-sama menatap Chang Xing. Chang Xing terlihat jelek saat ini. Kedua bajingan ini, bisakah dia menolak? Jika dia tidak setuju, keduanya pasti akan bekerja sama untuk menghadapinya. Namun, di daerah ini, dia tidak menemukan prajurit dari keluarga Singa Guntur Jiuji. 2 lawan 1, dia akan kalah. Bersenandung, Guru, apakah Anda sering melihat 2 bintang di lembah? Tentu saja, Ku Yang dan Ren Fanggang keduanya mengangguk. Ketiganya sekarang sejajar. Mu Yun memandang ketiga orang itu dan memasuki lembah. Sosoknya berangsur-angsur menghilang.
Ratusan sosok di belakangnya juga menghilang satu persatu. Tuhan, ikuti aku. Alam, Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku juga penasaran dengan apa yang ditemukan Chang Xing, yang membuat Ren Fanggang begitu gigih. Ya, mereka juga menyentuhnya dengan tenang saat ini. 3 sosok, perlahan-lahan ke pegunungan ini, secara bertahap, Chang Xing berhenti di kaki gunung. Ini dia. Saat ini, Chang Xing menunjuk ke suatu tempat di kaki gunung dan berkata, inilah tempat saya menemukannya. Ada fluktuasi dalam susunan sisa. Menurut perkiraan saya, itu seharusnya susunan dewa tertinggi perantara. Arai dewa tertinggi menengah, tidak masalah untuk menjebak bumi. Bahkan jika rusak, orang tidak berani gegabah. Mata Mu Yun bergerak ketika dia melihat adegan ini pada saat ini. Saat ini, dia merasakan bahwa fluktuasi susunan tidak hanya di depannya, tetapi juga di sekelilingnya. Chang Xing melanjutkan, tempat ini agak aneh. Saya tidak langsung merusaknya. Saya khawatir akan mengeluarkan sesuatu yang buruk. Sekarang kamu di sini, kita bertiga harus memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Ren Fanggang dan Ku yang mengangguk saat ini. Kumpulkan penyihir arai di sekitarmu. Ya, Ren Fanggang dan Ku yang juga sangat berhati-hati saat ini. Sekarang bukan waktunya untuk ceroboh. Tiba-tiba, keenam penyihir arai berdiri di kaki gunung. Saat ini, Mu Yun jauh dan tidak bisa melihat apa itu. Ku Yang, Ren Fanggang dan Chang Xing semuanya memiliki nafas yang sama. 6 penyihir arai melihat tanda di tanah dan sangat berhati-hati. Pola arai Tao mengembun pada saat ini. Pada saat ini, orang-orang jelas merasa bahwa dengan 6 tangan, pola susunan di sekitar berfluktuasi dan menjadi lebih kuat. Hati-hati, semuanya. Chang Xing berkata pada saat ini, bagaimanapun, ini adalah ranah Yin dan Yang. Meskipun kita berada di bagian terluar, itu juga sangat berbahaya. Satu persatu, saya melihat sekeliling dengan hati-hati pada saat ini. Tiba-tiba, suara mendengung terdengar. Tiba-tiba, terjadi perubahan. 6 penyihir larik ditembak. Pada saat ini, 2 dari mereka tiba-tiba mundur. Tubuh 4 orang lainnya tiba-tiba bergetar saat ini, seolah-olah mereka ditarik ke dalam barisan oleh daya tarik yang sangat besar. Bang 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 bang
bang bang bang bang. Tiba-tiba, keempat sosok itu meledak seketika. Perubahan ini, dalam sekejap, tidak ada yang berpikir. Boom! Pada saat berikutnya, di sekelilingnya, dalam diameter 1 kilometer, sosok Dao-Dao mundur pada saat ini. 40 atau 50 orang di sekitar Chang Xing berkumpul satu persatu. Chang Xing, Ku yang mendengus dingin saat ini. Bodoh, bekerja sama denganmu. Hanya otakmu. Chang Xing tertawa pada saat itu dan berkata, mereka semua mengatakan bahwa orang-orang dari keluarga Singa Guntur 9 Kutub tidak memiliki otak. Saya pikir orang-orang yang melahap serigala serakah langit dan kera es salju benar-benar tidak memiliki otak. Beraninya kau menaungi kami. Ren Fanggang juga marah saat ini. Yin, ada apa denganmu? Arai ini hanya bisa dibuka dengan darah. Kalian cukup. Chang Xing mendengus dan berkata, bunuh. Tiba-tiba, puluhan orang di sekitarnya terbunuh saat ini. Ku Yang dan Ren Fanggang tidak khawatir saat ini. Kedua belah pihak bersatu, dan masih ada lebih banyak orang. Chang Xing, ini adalah cara untuk mati. Baru saja, karena Chang Xing berani melakukannya, bagaimana mungkin dia tidak siap? Pada saat ini, kolom darah naik di sekitar. Kolom darah naik. Segera, Ku Yang dan Ren Fanggang hanya merasa dan gemetar. Tidak, wajah Ku Yang sedikit berubah saat ini. Arai dimulai. Itu telah menyebabkan penindasan besar pada mereka. Chang Xing, kamu mencari kematianmu sendiri. Anda akan mati. Chang Xing mencibir, bodoh. Sebuah kata jatuh, dan Chang Xing melangkah keluar. Boom! Pada saat berikutnya, Chang Xing memotong dengan pisau sederhana. Ku Yang mengelak, tetapi kecepatannya setengah lambat dan dia dipotong dengan pisau. Di kejauhan, Panguling sangat terkejut melihat pemandangan ini. Ku Yang, bukankah dia sangat lemah? Dia tidak lemah, tetapi sebagian besar kekuatannya ditekan oleh Arai. Mu Yun berkata, bintang konstan telah lama menyergap di sini, menunggu orang-orang ini. Mu Yun berkata sambil tersenyum, sepertinya orang ini tahu rahasia tempat ini, jadi dia sengaja melakukannya.
Dia tidak hanya bisa membuka tempat ini, tetapi juga membunuh dua kelompok lawan. Mendengar itu, Panguling mengangguk. Itu yang tidak dia harapkan. Tampaknya tidak satu pun dari orang-orang ini yang mudah dipusingkan. Pada saat ini, pertempuran dimulai. Meskipun Ren Fanggang dan Ku yang memiliki banyak orang, mereka ditekan oleh barisan satu persatu dan dapat. Chang Xing mengambil orang dan membunuh lebih dari selusin orang. Jumlah orang di kedua sisi hampir sama. Chang Xing tiba-tiba berhenti saat ini. Ku Yang, Ren Fanggang, apakah kamu tahu kekuatanku sekarang? Chang Xing mencibir. Bunuh jika kamu mau. Omong kosong apa? Ren Fanggang memarahi dengan marah. Sangat ingin mati. Chang Xing berkata lagi, beri kamu kesempatan. Saya memiliki tulang menembus huadan di sini, yang unik untuk keluarga singa guntur Jiuji saya. Tidak ada gunanya. Ini hanya untuk menangkap jiwa seniman bela diri dan membiarkan dia mematuhi perintahnya. Jika kamu berani melanggar perintah, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Chang Xing berkata sambil tersenyum, jika Anda ingin hidup, makanlah pil ini, ikuti saya di sini dan bantu saya menjelajahi jalan. Jika saya melangkah ke alam surga, mungkin Anda bisa bertahan. Kata-kata Chang Xing jatuh, meninggalkan 40 atau 50 orang. Saat ini, matanya berubah beberapa kali. Pikirkan sebelum menjawab. Chang Xing melanjutkan sambil tersenyum, sekarang kematian, itulah kematian sejati. Meskipun didorong olehku, mungkin ada secercah vitalitas. Apapun yang kamu pilih. Seringkali bintang-bintang jatuh dengan sebuah kata, dan pil-pil itu melayang keluar satu persatu. Chang Xing, kamu kejam. Ren Fanggang mendengus pada saat itu, mengambil pil itu dan langsung meminumnya. Sekarang kematian adalah kematian yang sebenarnya. Dikendalikan oleh Chang Xing, mungkin. Ren Fanggang dengan jelas mengenali hal ini. Pada saat yang sama, Ku Yang juga mendengus dan menelan. Melihat dua orang menelannya, lusinan lainnya buru-buru menelan pil itu saat ini. Tidak ada yang ingin mati seperti ini. Tidak ada yang ingin mati. Perahu terbalik, di selokan. Selama Anda tidak mati, Anda selalu memiliki kesempatan. Mu Yun melihat pemandangan ini dari kejauhan. Bintang konstan ini memiliki sarana yang besar. Jika orang seperti itu memiliki bakat yang baik, dia akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Sayang sekali, hari ini, dia ada di sini. Melihat semua orang menelan pil satu persatu, Chang Xing tersenyum. Chang Yuan, Chang He, buka tempat ini. Ayo masuk dan lihat apa yang disegel dalam susunan ini. Ya, dua penyihir lari keluar pada saat ini. Ren Fanggang dan Ku Yang terkendali. Saya khawatir mereka tidak berani bertindak sembrono sekarang. Pada saat ini, dua penyihir arai mulai bertarung. Perlahan, darah dan gas di sekitar mengembun ke titik pada saat ini. Perlahan-lahan, bumi bergetar di bawah kaki orang-orang itu. Dan tanda yang rusak itu tiba-tiba memancarkan cahaya. Sinar cahaya mengembun dan berkumpul pada saat ini dan berubah menjadi pilar cahaya. Kolom cahaya menyebar dan muncul di mana-mana di lembah sekitarnya. Perlahan-lahan, puncak di dekatnya tampak terkelupas dengan tangan. Jalan mundur dan jalan utama muncul. Jalan beraspal Golden Jade. Melihat adegan ini, Chang Xing sangat bersemangat. Kamu pergi. Chang Xing berbicara langsung. Dia tidak cukup bodoh untuk terbawa suasana dan pergi sendiri. Ku Yang dan Ren Fanggang melihat beberapa orang di sekitar mereka saat ini. Beberapa seniman bela diri awal di Zun tidak punya pilihan selain keluar saat ini. Mereka berada di level terendah. Sekarang mereka hanya bisa keluar dan mati dulu. Kamu benar, mati. Siapa yang tahu apa yang ada di sini? Melihat adegan ini, Chang Xing tidak terburu-buru dan menunggu 4 atau 5 orang memasuki jalan. Perlahan, setiap sosok berhati-hati saat ini. Chang Xing menantikan promosi. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, teriakan tiba-tiba terdengar. Yang mereka lihat hanyalah beberapa binatang berbentuk serigala bergegas keluar dari lorong. Binatang berbentuk serigala itu panjangnya 3 atau 5 meter dan panjangnya 1 orang. Itu tidak terlihat terlalu tinggi. Tetapi ketika dampaknya keluar, para pejabat lokal itu langsung tercabik-cabik. Tunggu apa lagi? Pergi dan bunuh hewan-hewan ini. Chang Xing berteriak saat ini. Ku Yang dan Ren Fanggang mengubah wajah mereka saat ini. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa hidup mereka masih di tangan Chang Xing, mereka menggigit gigi mereka. Bentuk 3 tim, 2 tim bertarung, dan 1 tim melawan secara positif.
Ren Fanggang berteriak pada saat ini. Tiba-tiba, suara pecahnya udara terdengar saat ini. Puluhan orang bergegas saat ini. Setelah membayar nyawa beberapa prajurit, serigala ganas bergegas keluar dan jatuh ke tanah satu persatu, benar-benar kehabisan napas. Bagus sekali, Chang Xing berkata sambil tersenyum, ayo, kalian, masuk lagi. Saat ini, Ren Fanggang dan Ku yang tampak mengerikan. Chang Xing sama sekali tidak memperlakukan orang-orang mereka sebagai manusia. Tapi sekarang, tidak ada cara untuk melawan. Melihat bahwa tidak ada bahaya, Chang Xing melangkah keluar saat ini. Pada saat ini, Ren Fanggang dan Ku yang memimpin orang di depan. Chang Xing membawa orang ke belakang. 7 atau 8 atau 10 orang berhati-hati saat ini. Ayo pergi juga. Muyun melihat ke avenue yang luas dan menyebar ke pegunungan. Ada cahaya di depan dan dia tidak bisa melihat bentuk aslinya. Perlahan, cahaya itu meredup. Sebuah gerbang istana muncul di depan semua orang. Istana Yin Bumi. Chang Xing melihat 3 karakter kuno di pintu istana. Kaisar dan dewa kuno lahir di zaman kuno. Asal-usul peradaban Changlan Wanji juga dimulai pada periode Archaik. Sebenarnya, ada peradaban di masa banjir dan kelaparan, tetapi mereka dihancurkan dan menghilang. Peradaban periode Archaik bisa dikatakan sebagai titik tolak baru. Kata-kata ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di zaman sekarang. Istana Yin Bumi. Chang Xing berkata, dikatakan bahwa Kaisar Yin dan yang pada awalnya adalah suami dan istri. Kaisar kuno Yin Fu dan Kaisar kuno Yang Tian keduanya memiliki ortodoksi mereka sendiri dan bertanggung jawab atas cara yang berbeda. Satu Yin dan satu yang saling melengkapi. Aku khawatir istana Yin ini ditinggalkan oleh kuil Tao Kaisar kuno Yin Fu. Petik 2. Chang Xing membuka mulutnya. Secara alami, Ku Yang, Ren Fanggang dan yang lainnya membuka jalan di depan. Buka gerbang istana dan tidak ada bahaya. Di sini, saya tidak tahu sudah berapa tahun itu ada. Tapi secara keseluruhan, masih cerah tanpa ada kerusakan. Ini seperti debu yang syarat di sini, tidak berubah. Pada saat ini, sosok Dao Dao memasukinya. Untuk sesaat, semua orang menunjukkan ekspresi mabuk. Kekuatan sumber langit dan bumi sangat kuat. Namun, sumber-sumber langit dan bumi ini, dengan jejak napas dingin. Tapi ini dingin, tetapi tidak menghalangi orang untuk belajar. Dalam perang sebelumnya, semua orang selalu khawatir dan tidak berani pulih. Sekarang di sini, tidak ada pengaruhnya. Tiba-tiba, napas semua orang mencapai kesempurnaan. Chang Xing tersenyum dan berkata, ini benar-benar tempat yang bagus. Chang Yuan, Chang He, biarkan orang-orang kita, dengan 2 orang sampah ini, dibagi menjadi beberapa tim untuk melihat apa yang aneh di Istana Yin ini. Ingat, kita tidak bisa membiarkan orang-orang kita meninggalkan mereka setengah langkah. Pantau setiap gerakan kapan saja. Chang Xing memerintahkan beberapa orang kepercayaan di sekitarnya. Pada saat ini, Ku Yang dan Ren Fanggang mendengus. Jika Anda tidak mati hari ini, Anda akan mati. 70 atau 80 orang, 4 atau 5 orang dalam satu tim. Prajurit keluarga Singa Guntur 9 tiang, 1 atau 2 orang memandang 3 atau 4 orang. Mereka berpisah dan tersebar di sekitar Istana Yin Bumi. Istana Yin Bumi, Muyun berkata perlahan, sepertinya bintang konstan ini benar-benar menemukan tempat yang bagus. Ayo masuk dan lihat, hati-hati, jika kamu ditemukan, bunuh orang. Ya, pada saat ini, mereka berbaur dengan istana bawah tanah. Chang Xing tidak mengirim seseorang untuk menjaga. Mungkin dia tidak tahu bahwa dia akan diikuti. Faktanya, Muyun datang ke tahap ini hari ini. Dengan gambar membunuh surga ini, dia menyembunyikan napasnya seperti benda mati, yang memberinya terlalu banyak manfaat. Ketika dia dikejar, dia menyembunyikan napasnya dan tidak ada yang bisa menemukannya. Hal yang sama berlaku saat melacak orang lain. Pada saat ini, mereka memasuki Istana Yin Bumi. Istana megah dan suasana konstruksi penuh. Melihat istana di sekitarnya, Muyun memikirkan pembangunan paviliun Senjian. Gaya arsitektur keduanya berbeda, tapi tanpa kecuali, suasananya luar biasa. Pasukan kelas 2, Kaisar kuno Daotong. Gumam Muyun, orang-orang ini sangat kuat. Yang mulia, Pan Guling berkata saat ini, mereka berpisah. Kita punya kesempatan, Muyun berkata sambil tersenyum, dengarkan instruksiku nanti. Ya, pada saat ini, mereka menyelinap ke aula. Perlahan, Muyun bertemu sekelompok orang. 5 prajurit,
2 prajurit singa guntur 9 tiang dan 3 prajurit kera es salju. 2 di tengah dan 3 di akhir. Namun ketiga petinggi setempat tidak berani melawan sekarang. 5 orang memasuki aula dan melihatnya dengan hati-hati. Kalian bertiga, perhatikan baik-baik. Prajurit dari keluarga singa guntur 9 tiang tersenyum dan berkata, jangan salahkan kami karena membunuhmu jika kamu tidak memperhatikan. Sekelompok sampah ditangkap oleh saudara Changsing dengan beberapa cara. Itu terlalu tidak berguna. Mereka tidak bermoral dan tertawa pada saat itu. Lihat, apa ini? Tiba-tiba salah satu dari mereka berseru. Pil, saat ini, mata mereka panas. Mereka memasuki aula utama dan datang ke kamar tidur di belakang. Tidak ada yang istimewa dari gaun kamar tidur ini. Tapi ada 3 kotak pil di atas meja. Dan itu terlihat sangat terawat. Keduanya tidak bisa membantu tetapi maju dan melihat 3 kotak ungu. Di dalam kotak, setiap sinar cahaya mengembun. Pada saat membuka kotak itu, beberapa orang hanya merasakan bahwa aura surga dan bumi yang melimpah berdampak ke organ-organ internal. Pil apa ini? Aku tidak tahu. Sekarang Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Aku benar-benar tidak tahu. Lagi pula itu hal yang bagus. Singkirkan dulu. Bahkan jika kamu memberi saudara laki-laki Changsing, kamu harus memberi kami cairan roh tertinggi, bukan? Bagus. Mereka sangat bersemangat saat itu. Ada hal-hal baik di Istana Yin. Terus cari. Mereka hanya ingin menyingkirkan 3 kotak pil. Tiba-tiba, napas ancaman menyebar ke seluruh tubuh mereka. Bang! Suara ledakan terdengar, dan mereka hampir tidak bereaksi, dan kepala mereka langsung meledak. 1 tembakan. Pada saat ini, Mu Yun keluar dari kegelapan. Tetapi saat ini, Mu Yun ditutupi dengan kerudung. 3 prajurit yang tersisa dari keluarga serigala serakah menjadi pucat. Dengan 1 gerakan, orang ini dapat membunuh 2 orang dan 3 di antaranya. Ini juga mudah. Petik 2. Suara Mu Yun menjadi serak dan berkata, saya dari keluarga kera es di daerah salju. Saya bawahan Kuyang. Kamu, jangan khawatir, saya tidak terkendali. Saudaraku yang meminta saya untuk mendukung. Hanya saja tidak mudah untuk membunuh Changsing dan mereka secara langsung sekarang, atau kalian semua akan mati dan harus menemukan cara untuk menyelamatkan kalian. Mendengar ini, ketiganya langsung mengangguk. Kamu pergi dan temui yang lain dulu dan beritahu mereka berita itu. Aku akan menyelamatkan beberapa orang secara diam-diam. Ketika Changsing mengetahui masalahnya, dia akan mati. Mendengar ini, ketiganya langsung mengangguk. 3 sosok meninggalkan aula. Mu Yun sedang melihat 3 kotak pil. Petik 2. Pil tertinggi pembentuk tulang. Mu Yun memiliki senyum di matanya. 3 pil ilahi adalah 1. Dan itu membantu untuk menghormati alam dan memadatkan tulang. Yang tertinggi mengolah tubuh Dharma, bumi mengolah tubuh sejati, dan surga mengolah tulang surga. Ketiga pil ini sangat penting untuk menghormati alam bumi yang agung dan lengkap. Faktanya, Mu Yun tidak tahu banyak tentang seni dan sekarang. Selama waktu ini, saya juga mendengarkan bahasa Meng Zimo dan Miao Xian, dan bekerja keras pada beberapa pil dewa tertinggi. Jika tidak, jika Anda menemukan beberapa ramuan ilahi, Anda tidak tahu apa efeknya. Ini benar-benar lelucon. Meskipun sangat berguna untuk kesempurnaan Di Zun, saya berada di puncak Di Zun sekarang. Ketiga pil ini juga sangat baik untuk mendinginkan tubuh saya. Setidaknya itu bisa membantu saya mengambil langkah maju. Suara bersatu terdengar pada saat ini dan berkata, maka Anda juga harus mempertimbangkan apakah Anda dapat menahan pelatihan ketiga pil ini di sumsum tulang. Harus. Mu Yun menganggukkan kepalanya dan berkata, saya bisa bertahan dengan latihan formula tubuh saya sendiri dan tubuh naga. Tapi tidak sekarang. Jika ada suara keras dan orang-orang di luar tertarik, mereka akan mati. Setelah menerima 3 pil ilahi, Mu Yun puas. Istana Yin ini lebih mirip tempat di mana mantan murid Kaisar Yin dan Yang berada. Seharusnya dojo untuk menangani urusan murid Di Zun. Ini juga yang terbaik. Terus cari. Ruangan ini seharusnya menjadi kamar tidur yang bagus dan sempurna. Seharusnya tidak hanya ini. Ya, Mu Yun menemukannya di kamar. Aula kamar tidur besar terlihat agak kosong. Di dalam aula asrama, tata letaknya juga sangat sederhana. Sebuah buku. Mu Yun melihat buku kuning kuno di samping tempat tidurnya. Di buku itu, ada beberapa karakter kuno. Tekad mutlak Yin darah. Mu Yun melihat beberapa halaman dan mungkin memiliki ide di benaknya. Darah Yin ditentukan oleh Tuhan.
Ambil ledakan ki dan darah sebagai dasar mematikan. Keputusan ilahi ini sangat kuat. Hanya saja jika Kes terlalu banyak akan merusak warrior itu sendiri. 3 kali. Ini baru yang pertama, tebak Mu Yun dalam hatinya. Bumi dan Tuhan cocok untuk prioritas pertama. 2 aspek terakhir harus cocok untuk budidaya surga dan Tuhan. Tetap mencari. Penentuan darah Dewa Yin, bobot pertama. Serangan 3 jenis, jari Dewa Yin darah, bilah bulan darah Yin, telapak surga darah Yin. Ambil ki dan darah sebagai fondasi dan sumber kekuatan sebagai panduan. Kata Mu Yun dan tanpa sadar mulai mengikutinya. Perlahan, tunjukkan. Wah, on darah naik pada saat ini dan membunuh dalam sekejap. Pada saat ini, Mu Yun terkejut. Sangat kuat, dan itu aneh. Dia baru pertama kali melakukannya, tapi dia berhasil. Mu Yun mengakui bahwa dia jenius, terutama setelah membuka takdir, bakatnya dilepaskan. Namun, dia belum dikaruniai formula seni bela diri apapun. Setelah menontonnya, dia bisa menunjukkannya. Mungkin itu ada hubungannya denganmu sekali di dunia manusia. Suara persatuan berdering pada saat ini. Pada awalnya, kamu berlatih kekuatan 9 roh dan gas darah kental, yang mungkin sangat meningkatkan darahmu. Penentuan darah Yin terutama penggunaan ki dan darah. Kamu sudah familiar dengan penggunaan ki dan darah. Mendengar kata-kata Gu Yi, Mu Yun mengangguk. 9 kekuatan roh, emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, listrik, dan darah. Kekuatan 9 atribut langit dan bumi, menyatu dan mengembun, adalah sumber kekuatan surga dan bumi. Pada waktu itu, memadatkan 9 kekuatan membutuhkan ki dan darah yang sangat tinggi. Selama periode waktu itu, Mu Yun juga terus menyempurnakan ki dan darahnya. Lagi pula itu hal yang bagus. Kecuali serangan formula sihir ganda dari formula tubuh EREI, saya tidak memiliki formula bela diri untuk bertarung. Formula bela diri ini, dikombinasikan dengan formula tubuh EREI, sangat tepat. Duduk di samping tempat tidur, ki dan darah Mu Yun terus berubah. Blood Yin God mengacu pada pedang bulan Cheng Blood Yin. Cheng, Blood Yin Sky Palm, Cheng. Perlahan, di mata Mu Yun, sebuah tenda berdarah melintas. Kekuatan ini, kenyamanan, penggunaan ki dan darah sepertinya membaptis tubuh Mu Yun. Mungkin kamu bisa mencoba. Mu Yun melihat 3 kotak pil saat ini. Pil tertinggi peleburan tulang, pil tertinggi pendinginan tulang, pil tertinggi pembentuk tulang. Eja, Mu Yun memutuskan untuk menelan pil tertinggi yang melelehkan tulang secara langsung. Kekuatan yang melonjak, langsung terintegrasi ke dalam tubuh, melelehkan tulang mereka. Dalam sekejap, Mu Yun merasakan transformasi tulangnya. Seolah meleleh, tubuh Mu Yun melunak saat ini. Yang kedua, sebuah kata jatuh, dan Mu Yun menelannya lagi. Pil tertinggi yang melelehkan tulang, yang melelehkan sumsum tulang. Pil tertinggi pendinginan tulang dapat memuaskan sumsum tulang. Pil tertinggi pembentuk tulang adalah untuk membentuk kembali cacat pada tulang. Kombinasi ketiganya dan menghormati tubuh asli ke tanah adalah pelatihan terbaik. Pada saat yang sama, pendinginan dan pemurnian tulang juga untuk meletakkan dasar bagi alam surga. His, 3 pil ajaib, satu per satu. Saat Mu Yun Dun, sudut mulutnya memompa udara dingin. Mereka terluka, sakitnya sampai ke sumsum tulang. Perasaan ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Untuk sesaat, Mu Yun berkeringat seperti hujan. Pada saat ini, Zhu Tiantu melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan nafas. Sekarang Mu Yun, itu terlalu sulit. 3 ramuan ilahi paling baik diambil oleh Di Zun Dayuan. Tapi Mu Yun tidak sabar, dia bersedia bekerja keras untuk mencapai alam ilahi yang sempurna. Sebelum promosi Mu Yun, apa yang dia kejar di setiap langkah adalah stabilitas. Stabilitas masing-masing ranah dapat membuat promosi di masa depan tanpa cacat. Gu Yi mengerti bahwa Mu Yun merasakan banyak tekanan. Terutama setelah memasuki Gunung Kuno Wujian dan wilayah Laut Suesa. Tekanan ini tiba-tiba diperkuat. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang. Ada baiknya untuk memikirkannya. Dia tidak punya waktu untuk bermain terus. Terobosan di dunia selalu penuh dengan bahaya. Selama ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Munculnya Kaisar Kuno, munculnya Xuan Feng. Dia terlalu lemah untuk melakukan apapun. Ayahku telah menanggung terlalu banyak. Gilirannya untuk menanggungnya, tapi dia tidak memenuhi syarat. Kali ini, yang lebih penting, untuk Xuan Feng, putranya. Xiao Xuan Feng baru berusia 100 tahun sekarang.
Dia harus mendapatkan mutiara yin dan yang. Kalau tidak, berapa lama dia bisa melanjutkan hidupnya bahkan jika dia melanjutkan hidupnya untuk Xuan Feng dengan Da Suming. Tapi sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing. Ada 3 wilayah di surga yin yang. Satu tempat, satu Tuhan. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki kedalaman. Kali ini, bagaimanapun, mencapai Tuhan. Hanya dengan mencapai Tuhan kita bisa melawan orang-orang itu. Dengan mengingat hal ini, rasa sakit fisik berangsur-angsur mereda saat ini. Rasa sakitnya masih ada, tapi hati Mu Yun lebih keras. Suara berderak tiba-tiba terdengar saat ini. Deru jalan ditransmisikan ke tubuh Mu Yun. Untuk sementara waktu, Mu Yun merasa tulang-tulang di tubuhnya telah merosot. Kemudian, sebuah kekuatan diumpankan kembali ke daging. Tubuh dibaptis pada saat ini. Kekuatan samar mengelilingi tubuh. Mu Yun jelas merasa bahwa tubuh Dharma yang dekat dengan tubuh lebih menyatu dengan tubuh saat ini. Di Zun selesai. Mu Yun lega sekarang. Selesai. Sekitar setengah hari, selamat. Sekarang, ini berhasil. Mu Yun menarik napas lega. Bagaimana perasaanmu? Tubuh Dharma lebih jauh dari perpaduan tubuh daging. Mu Yun berkata, jika kamu melangkah lebih jauh, bumi akan dihormati dan penuh. Ya, singkatnya, dia berkata, surga yin yang ini adalah bidang Tao yin yang dan kaisar ganda. Ini dibagi menjadi 3 wilayah, yang agak mirip dengan 3 surga di wilayah Laut Darasa. Di area ini, kamu juga bisa mendapatkan hal terbaik yang cocok untuk terobosanmu. Tapi jangan tidak sabar, fokus pada stabilitas. Ya, Mu Yun tampak aneh dan berkata, mengapa kamu memberitahuku kali ini? Aku belum pernah melihatmu begitu antusias sebelumnya. Persetan, Guyi tidak tahan untuk tidak memarahi, kerajaanmu berkembang sangat lambat. Aku ingin menjawab, tahun monyet dan kuda. Jika Tianyi, Di dan Mingyi pulih dan Kaisar Ming menemukan mereka dan menekan mereka, maka temukan aku lagi. Kekuatanmu buruk. Mu Yun tersenyum dan berkata, ini sulit bagimu tahun ini. Terpesona, seperti yang Anda katakan, saya benar-benar bukan apa-apa. Mungkin saya bukan putra surga. Tanggung jawab ini tidak bisa datang kepada saya. Ayahku, kakak laki-lakiku dan bahkan Xie Qing, mereka lebih baik dariku. Guyi menyela saat ini, mengapa? Aku tidak percaya diri, itu tidak benar. Mu Yun berteriak, hanya saja aku merasa terlalu lambat akhir-akhir ini. Kamu lambat, ini bukan 1 atau 2 hari. Kaisar manusia telah merencanakan selama bertahun-tahun tanpa persiapan apapun. Kamu tidak perlu khawatir tentang ayahmu, apalagi ibumu. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan dengan mantap. Guyi melanjutkan, selama bertahun-tahun, para kaisar dan dewa kuno tidak melakukan tindakan apapun. Tahukah Anda mengapa? Mereka semua menunggu waktu. Pada saat ini, Kaisar Ming tidak ada di sini. Siapa yang berani bermain-main? Jadi kamu tidak mendengar ini? Mu Yun mau tidak mau berkata, jadi kamu sudah mendesakku sebelumnya. Aku khawatir kamu terlalu malas. Haha, Mu Yun akhirnya mengerti sekarang. Hal lama Guyi hanya bisa percaya setengah dari apa yang dia katakan sekarang. Kocok dia, Anda pikir Anda sudah hidup lama, jadi Anda memberinya goyang. Tunggu, cepat atau lambat, gosok barang lama Anda di tanah. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan sekarang. Mu Yun sekarang berdiri dan meregangkan otot dan tulangnya. Bumi itu sempurna, tubuh Dharma lebih dekat dengan tubuh daging. Inilah yang disebut penghormatan bumi terhadap tubuh nyata. Ketika tubuh Dharma dan tubuh fisik terintegrasi sepenuhnya, yaitu, tubuh asli telah lengkap, maka tubuh tulang dapat dipadamkan. Tapi sekarang, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya, beri Kuyang dan Ren Fanggang harapan. Bikin masalah bagi Chang Xing. Kata-kata Mu Yun jatuh dan berjalan keluar. Pada saat ini, sosok Dao Dao muncul. Chang Xing memimpin orang-orang untuk mencari di aula utama. Meskipun Kuyang dan Ren Fanggang tidak setuju, mereka tidak punya pilihan. Namun lambat laun, seiring waktu, Chang Xing secara bertahap merasakan sesuatu yang salah. Kakak Chang He sekarang melaporkan, tidak, tim Li Yuan sudah pergi. Petik 2. Saat ini, orang-orang terus memberi tahu saya. Penemuan Chang Xing, selusin orang hilang. Dan itu menghilang secara diam-diam. Itu aneh. Pergilah secara terpisah dan lihat apa yang terjadi. Wajah Chang Xing jelek saat ini. Tiba-tiba,
Sosok Dao Dao berserakan pada saat ini. Chang Xing, kamu sangat berani. Ini kera esku di salju. Tangisan tiba-tiba terdengar saat ini. Sua-sua, tiba-tiba, lebih dari 20 sosok muncul saat ini. Orang pertama, tinggi dan dingin, menunjukkan napas yang kuat. Bumi itu besar dan lengkap. Mengalah. Melihat pengunjung itu, wajah Chang Xing menjadi dingin. Ku Yang, kamu berani memberitahu berita. Chang Xing segera marah. Kamu gerakkan jarinya dan coba. Kuping mendengus pada saat itu dan berkata, wilayah Yuan menghormati daftar 100 orang. Bagaimanapun juga, Kuping peringkat 97. Apakah kamu selalu ada dalam daftar? Kuping jatuh dengan dengungan dingin, dan roh pembunuh memadat di matanya. Untuk menghormati daftar 100, tidak ada yang tahu dari mana daftar ini berasal. Tapi itu menghitung 100 orang terkuat di seluruh jurang. Menurut beberapa seniman bela diri, daftar ini kemungkinan besar dibuat oleh orang-orang di Paviliun Tianji. Bagaimanapun, prajurit kabinet surgawi ada di 9 dunia, dengan banyak eyeliner dan berita yang lebih akurat. Namun, Paviliun Tianji tidak pernah mengakuinya. Daftar ini hanya tentang kekuatan, tanpa memandang usia. Kuping, dari keluarga kera es salju, memang ada dalam daftar. Pada saat ini, Chang Xing tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Ku yang dikendalikan olehnya dan dapat memberitahu Kuping. Kedua orang ini adalah saudara. Biarkan saudaraku pergi dan menyelamatkanmu. Kalau tidak, jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu. Kuping mendominasi saat ini. Kuping, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan sebagai ahli dalam daftar 100 orang. Pada saat ini, Chang Xing jatuh, melangkah keluar dan naik ke langit.